Setelah mengatakan ini, Saroye segera bergegas keluar. Sekarang, yang bisa dia pikirkan hanyalah melahap hati kaisar dan mengisi perutnya sebanyak mungkin. Di luar gua, pemilik gedung Tianwei dan manajer umum berdiri di sana dengan hormat, tampak cemas. Menurut informasi dari Menara Tianwei, banyak pasukan di kota Nanyuan yang mencoba mengunjungi Qin Chen akhir-akhir ini, jadi kemunculannya tidak terduga. Tapi masalahnya adalah hampir tidak ada kekuatan ini yang dipanggil oleh Qin Chen, dan mereka semua ditolak. Jika pihak lain tidak menyetujui panggilannya, maka ketika pemilik gedung Tianwei sedang berpikir dengan cemas, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depan mereka. Itu adalah Jerosa. Pemilik gedung Tianwei dan manajer umum sangat gembira. Sebelum mereka dapat berbicara, Jerosa membuka mulutnya. Dua semut berani mengganggu budidaya tuannya dan mencari kematian. Saroye membuka mulutnya, dan dalam sekejap, pusaran lubang hitam besar muncul di mulutnya. Pusaran lubang hitam ini berputar, dan kekuatan melahap yang menakjubkan tetap ada, berubah menjadi sangkar jalan yang menakutkan, langsung menutupi langit manajer umum. Apa? Pemilik gedung Tianwei, Yu Xin, dan manajer umum hanya merasa mata mereka menjadi gelap, seolah-olah mereka berada di dunia yang gelap. Dan mereka kehilangan kontak dengan dunia luar. Kekuatan isap yang menakjubkan menyelimuti tubuh mereka, untuk menyedot hati kaisar dari tubuh mereka. Tidak, pedang naga Yin. Master bangunan Tianwei terkejut. Bas, pedang tajam muncul di udara, dan dengan suara auman naga, pedang itu menebas ke dalam kehampaan di depannya. Wow, ada tepian mengerikan yang mengoyak langit dan bumi, dan juga menyebabkan kekuatan isap di sekitarnya pecah. Namun, air mengalir lebih banyak lagi ketika pisaunya ditarik, dan cahaya pedang lewat, dan kekuatan isap datang dan menyelimutinya lagi, seolah tidak ada habisnya. Dunia di dalam tubuh, ini adalah dunia di dalam tubuh kekuatan magis klan Komodo. Pemilik gedung Tianwei mengubah warnanya. Dunia di depannya berevolusi dari kekuatan sihir aturan jalan khusus. Kekuatannya dikombinasikan dengan pedang lagu naga, dia bahkan tidak bisa mematahkannya dengan seluruh kekuatannya. Tuan muda, jeritan ngeri dari manajer gedung Tianwei datang dari samping. Dadanya terbelah, dan hati seorang kaisar naik ke langit di bawah kekuatan menelan dan menghisap, mencoba terjun ke pusaran lubang hitam di atas. Pemilik Menara Tianwei memiliki tingkat budidaya kaisar tahap akhir, dan ditambah dengan senjata kekaisaran tingkat atas pedang Yinlong. Dia untuk sementara dapat menahan kekuatan magis Saroye yang melahap kaisar puncak di tingkat tengah. Hanya dalam sekejap mata, kekuatannya sebagai seorang kaisar hatinya telah tersedot, dan dia hampir tidak berdaya untuk melawan. Saudara Yerosa, hentikan. Pemilik gedung Tianwei sangat khawatir dan berkata dengan cemas, saya di sini karena saya memiliki informasi penting untuk diberitahukan kepada Tuan Qin Chen. Saya di sini bukan untuk memprovokasi. Tolong segera hentikan. Pemilik gedung Tianwei berkata dalam hatinya. Dia dalam keadaan panik, dan dalam kepanikan, sosoknya tiba-tiba mengeluarkan bayangan di seluruh langit. Setiap bayangan di belakangnya mengangkat pedang yang tajam, dan ujung tajam yang menakutkan meletus lagi dan lagi, tak tertandingi, memotong lingkungan sekitar jantung kepala pelayan gedung Tianwei. Kekosongan menembus kekuatan menghisap dan melahap ini berulang kali. Namun kekuatan menghisap dan melahap yang lebih besar masih tersisa, membuat pemilik gedung Tianwei tidak mampu menahan sama sekali. Bahkan hati sang kaisar sendiri pun siap keluar dari tubuhnya. Ilmu pedang terlarangku tidak dapat mengguncang dunia di dalam tubuh ini. Pemilik gedung Tianwei terkejut, marah dan cemas. Dia berasal dari kekuatan tingkat tinggi Tianwei Tian, dan keluarganya juga merupakan eksistensi terkenal di laut semesta. Dia adalah salah satu dari beberapa keluarga kuat di Tianwei Tian. Teknik yang dia praktikkan adalah teknik dewa palsu bayangan langit. Di laut semesta. Kali ini ketika dia dilimpahkan ke laut semesta selatan, klan secara pribadi memberinya senjata kekaisaran tertinggi, pedang Yinlong. Dengan senjata kekaisaran tertinggi ini, meskipun dia hanya seorang kaisar tahap akhir, kekuatan yang dia keluarkan sudah pasti dekat ke tingkat kaisar puncak. Tapi sekarang, dengan teknik pedang void-nya yang tak tertandingi, dia mampu menebas dengan seluruh kekuatannya, tapi hanya mampu Tapi sekarang, dengan teknik pedang void-nya yang tak tertandingi, dia mampu menebas dengan seluruh kekuatannya,
tapi hanya mampu memotong sebagian dari kekuatan aturan Dao di dunia batin Yerosa. Tapi tidak bisa langsung menembus dunia batin. Dunia. Hal itu membuatnya sangat memahami teror klan Komodo. Aku meledak dengan seluruh kekuatanku dan melakukan 77-49 keterampilan pedang yang ditumpangkan, menghabiskan 30% sumbernya. Yang cukup untuk melukai kaisar puncak rata-rata. Tapi Yerosa ini seharusnya menjadi kaisar tahap akhir yang tidak berhasil menerobos. Sudah lama sekali, dan aku bahkan tidak bisa memecahkannya. Titik petik 2, pemilik Tianwei terkejut. Saya langsung merasa sangat frustrasi. Namun terlebih lagi, ini adalah ketidakberdayaan. Kepala pelayan Menara Tianwei adalah seorang pelayan yang telah bersamanya selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan kehilangan hati kaisar di sini hari ini. Tuan Qin Chen, saya, Menara Tianwei, Yuexin, memiliki informasi penting untuk dilaporkan kepada Anda. Silakan keluar dan temui saya. Ledakan. Melihat hati kaisar, kepala pengurus gedung Tianwei, hendak ditelan oleh Yerosa, suara acuh tak acuh tiba-tiba bergema langsung di benak Yerosa, dan juga di dunia batin yang gelap ini. Yerosa, biarkan mereka masuk. Suaranya nyaring dan agung, itu adalah Qin Chen. Ya, Tuan. Saroye menjawab dengan tergesa-gesa. Hati Kaisar Agung, pengelola Menara Tianwei, tertahan di depan mulut besarnya, dengan godaan, tetapi Saroye masih menahan diri, menarik kekuatan gaibnya dan mendengus dingin. Sebuah suara, kalian berdua, ikuti aku. Dunia gelap tak berujung di depannya tiba-tiba runtuh dan kembali normal. Pemilik gedung Tianwei dan manajer umum berlumuran keringat dingin, punggung mereka sudah basah oleh keringat dingin. Baru kemudian mereka menyadari bahwa mereka sudah berdiri di Gua Qin Chen. Tuan muda, manajer Menara Tianwei dengan cepat memasukkan hati kaisarnya kembali ke dalam tubuhnya, suaranya bergetar dan wajahnya ketakutan. 2 kali, hati kaisarnya hampir tertelan 2 kali. Perasaan itu terlalu menakutkan. Dia tidak pernah ingin merasakannya untuk ketiga kalinya dalam hidupnya. Ayo pergi, ikuti. Suara pemilik gedung Tianwei juga sedikit bergetar, dan mereka berdua segera mengikuti. Sebuah istana sederhana muncul di depan mereka. Di bawah kepemimpinan Saroye, mereka berdua berjalan ke aula dengan ketakutan yang masih ada. Sekilas, mereka melihat Qin Chen duduk bersila di tengah aula. Pada saat ini, tubuh Qin Chen dipenuhi dengan hukum Dao besar yang menakutkan dan tertinggi yang mengalir dan melonjak. Seperti naga besar yang melonjak dan mengaum, aura samar yang memancar membuat seluruh dunia ingin runtuh dan runtuh, membunuhnya. Ini berangkat seperti dewa. Nafas ini. Pemilik Balai Tianwei gemetar, aura menakutkan di tubuh Qin Chen saat ini membuat pemilik Balai Tianwei merasa sangat tertekan. Tuan, bawahan saya telah membawa saya ke sini. Saroye, yang sebelumnya mendominasi seperti iblis, dengan patuh berbaring di samping Qin Chen, lalu menjulurkan lidahnya, dengan ekspresi naif. Tetapi tidak ada jejak tatapan garangnya. Sebelum. Gestur ini membuat pemilik mata Tianwei semakin berkedut. Kalian berdua, kudengar kalian ingin bertemu denganku. Apa alasannya? Qin Chen membuka matanya dan menatap pemilik gedung Tianwei. Ledakan. Pemilik gedung Tianwei merasakan suara gemuruh di benaknya, seolah-olah dia telah melihat runtuhnya kiamat dan kehancuran dunia. Dan manajer umum gedung Tianwei roboh ke tanah. Saudara Qin, tidak, Tuan, senior, saya datang ke sini kali ini karena saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada Anda. Belum lama ini, saya baru saja menerima pesan dari keluarga markas besar Tianwei Tian, yang mengatakan bahwa ada tingkat kekacauan pembunuh di markas Tianwei Tian. Menuju ke kota Nanyuan, saya ingin menyerang Anda, Tuan. Tuan Tianwei tidak berani berbicara omong kosong dan buru-buru menyatakan tujuan kunjungannya. Apakah ada master yang datang? Saroye gemetar di samping dan menatap Qin Chen dengan tergesa-gesa. Oh, Qin Chen memandang pemilik Tianwei sambil setengah tersenyum. Ini adalah panggilan keluarga. Silakan lihat, Tuan. Pemilik Balai Tianwei takut Qin Chen akan curiga, jadi dia buru-buru menyerahkan panggilan keluarga. Kesadaran Qin Chen melirik panggilan itu dan matanya langsung berkedip. Pembunuh kekacauan, Sage Agung Chu. Qin Chen mencibir di sudut mulutnya.
Mata Saroye tiba-tiba melebar dan telinganya berdiri, menggerakkan setiap gerakan. Apa yang terjadi? Apakah ada master yang datang untuk membunuhmu? Dia menjulurkan lidahnya dengan lebih gembira. Qin Chen memandang pemilik gedung Tianwei dengan acuh tak acuh, berita ini seharusnya menjadi rahasia yang diturunkan kepada Anda oleh keluarga Anda, bukan? Saya ingin Anda bersiap untuk pesta lain, tetapi saya tidak meminta Anda untuk membocorkan berita itu ke saya. Mengapa Anda melakukan ini? Pemimpin gedung Tianwei memandang Qin Chen dan sepertinya telah mengambil keputusan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Senior, Yusin tidak bijaksana sebelumnya dan menyinggung senior. Mengapa junior datang untuk memberitahu senior adalah karena dia ingin menyelesaikan perselisihan dengan senior. Kedua, saya tidak ingin senior tidak puas dengan junior. Karena ini tersenyum, itu saja. Yang lainnya." Yusin mendongak dengan bingung. Qin Chen berkata sambil tersenyum, "Saya pikir Anda ingin berteman baik dengan saya dan mempromosikan Anda dan keluarga Anda ke posisi tertinggi di markas Tianwei Tian di masa depan. Ini juga berhasil." Dia memandang Qin Chen, dan tiba-tiba sepertinya memahami sesuatu, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Ya, itulah maksud saya, junior." Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya mulai bergetar tanpa sadar. Naik ke posisi tertinggi di markas Tianwei Tian. Bukannya dia belum pernah memikirkan hal semacam ini sebelumnya, tetapi saat ini dia masih terlalu jauh dari tujuan ini. Tetapi ketika Qin Chen mengungkapkannya pada saat ini, hatinya tiba-tiba menjadi panas dan dia tiba-tiba melihat ke arah Saroye yang berdiri di samping. Setelah periode penyelidikan ini, dia telah mengetahui bahwa Yerosa di depannya adalah keturunan langsung dari klan Komodo, dan ketika dia pertama kali datang ke kota Nanyuan, dia hanyalah seorang kaisar puncak awal hanya dengan satu jari. Tapi sekarang, dalam waktu singkat, dia tidak hanya menerobos ke alam mendiang kaisar, tetapi dia hampir menelan dirinya sendiri sekarang. Kecepatan peningkatan kekuatan ini sungguh mencengangkan. Orang kuat misterius yang bisa menjadikan keturunan langsung klan Komodo menjadi pengikut, biarkan Tuan Chu Yueli dari Paviliun Abadi secara langsung mohon. Dan biarkan Raja Tianbei dari Kerajaan Yong mengambil inisiatif untuk datang menemuinya. Dia bersedia mendukungnya, ditambah pengaruh keluarganya di pasukan Tianwei Tian. Memikirkannya saja sudah membuat darah di sekujur tubuhnya mendidih. "Zhenxin, saya ingin bertemu dengan Anda, Tuan." Pemilik gedung Tianwei segera berlutut. Bab 5822, Krisis Karir. "Bangunlah, aku tidak menjanjikan apapun padamu." Qin Chen memandang Yusin di depannya dan berkata dengan tenang, "Ya, saya mengerti bahwa Yang Mulia tidak menjanjikan apapun kepada saya, dan tidak ada hubungan antara saya dan Yang Mulia," kata Yusin buru-buru. Qin Chen mengangguk diam-diam. Tuan Yuexin ini memang pintar. Dia layak menjadi murid dari kekuatan yang kuat di alam semesta. Faktanya, alasan mengapa Qin Chen menerima pihak lain adalah karena ini. Orang ini telah menunjukkan kemampuan pengambilan keputusan yang sangat menentukan sejak dia menyerang masyarakat tengkorak dan tulang dan membunuh pemimpin tengkorak dan tulang. Misalnya, dia dengan tegas menyerah menjadi musuhnya sendiri, dan tidak memiliki arogansi seperti murid biasa dari kekuatan besar alam semesta. Bagaimana bisa seorang murid normal dari kekuatan besar mau mengakui kekalahan ketika dihadapkan dengan orang asing dan berkuasa yang menyinggung perasaannya? Saya khawatir saya telah mencoba yang terbaik untuk bunuh diri. Jika pihak lain benar-benar seperti ini, pemilik Tianwei tidak akan hidup sekarang. Kedua, loyalitas semacam ini dapat dikatakan sebagai loyalitas. Saat itu, untuk Ying Yi dan manajer umum gedung Tianwei, dia bersedia menghabiskan puluhan juta kristal kaisar untuk menebus hidupnya murid kekuatan besar, dan tidak akan membahayakan bawahannya. Perlakukan hidup Anda sebagai bukan apa-apa. Ketiga, itu cerdas. Kali ini dia mendapat informasi dari Tianwei Tian. Dia bisa saja tetap acuh tak acuh, tetapi dia mengambil inisiatif untuk memberitahu dirinya sendiri. Hal ini memberi Qin Chen ide untuk menguji dan melatih pihak lain. Tianwei Tian ini adalah organisasi pembunuh terbesar di lautan alam semesta. Daripada benar-benar menjadi musuh dan menghancurkannya, lebih baik mengambilnya untuk Anda gunakan sendiri sehingga Anda bisa menyingkirkannya untuk selamanya.
Sangat baik bahwa organisasi pembunuh dan kekuatan gelap di laut semesta tidak dapat diberantas. Tanpa masyarakat tengkorak dan tulang, akan ada masyarakat naga hitam. Tanpa masyarakat naga hitam, juga akan ada Tianwaitian. Terang dan gelap adalah dua sisi dari hukum tertinggi alam semesta. Daripada memusuhi keduanya, lebih baik promosikan orang tersebut dan perlahan-lahan menembus kekuatannya ke langit luar dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Sekarang saya dekat dengan alam Kaisar Puncak. Meskipun saya tidak takut dengan kekuatan teratas ini, saya lemah. Qin Chen berkata dalam hati. Setelah lawan keluar dengan kekuatan penuh, saya khawatir saya akan melakukannya dalam beberapa masalah. Lagi pula, di alam semesta ini untuk bertahan hidup di laut. Kekuatan pribadi hanya dapat diperhitungkan dalam satu aspek. Apakah itu Tianwaitian, masyarakat naga hitam, atau kekuatan lain, mereka telah mampu beroperasi di laut kosmik ini begitu lama. Orang-orang kuat di bawah komando mereka telah mensubscribe channel Dongeng Donghua dan menyebar seperti awan. Mereka memiliki aturan bertahan hidup mereka sendiri dan tidak bisa hanya mengandalkan kekerasan, pikir Qin Chen dalam hati. Meskipun dia bangga, dia tidak sombong dan secara alami tahu bagaimana harus bersikap hormat. Masih ada beberapa monster tua di laut kosmik ini. Menurut apa yang dikatakan Kaisar kuno senior, orang yang diam-diam mengendalikan Kaisar Mingzang dan membangun dunia bahwa pastilah orang kuat dari kekuatan kuno di laut kosmik ini. Jika dia dikalahkan oleh ini tidak dapat dihindari bahwa akan ada masalah jika orang tua itu mengawasinya. Tapi, Qin Chen memandang Yusin, setidaknya seharusnya tidak ada hal seperti itu yang membuatku takut di dunia luar, tapi saya tetap harus berhati-hati. Dalam sekejap mata, Qin Chen berkata kepada Yusin, "Oke, saya sudah tahu apa yang Anda katakan, Anda boleh pergi." Yusin tertegun, "Tuan, apakah kamu berangkat sekarang? Kamu tidak perlu bersiap, atau mungkin bertanya lebih banyak." "Persiapan," Saroye tertawa ketika mendengar ini. "Dengan kekuatanmu, apalagi yang perlu kamu persiapkan?" Yusin terlihat serius dan berkata setelah ragu-ragu sejenak. "Bawahan saya tahu bahwa Anda luar biasa dan tak terkalahkan, tetapi Sage Agung adalah pembunuh tingkat kekacauan saya di Tianwaitian, dan dia saat ini sedang berlibur. Level pembunuh, kamu harus berhasil membunuh 3 orang. Hanya mereka yang berada di puncak level Kaisar Agung yang dapat dinilai. Selain itu, bisa berlibur menunjukkan bahwa orang bijak yang hebat ini tidak hanya dinilai sebagai level chaos, tetapi juga telah menyelesaikan tugas tingkat atas dalam organisasi dengan sempurna, sehingga dia dapat disetujui secara khusus." Siusin, kekuatan orang ini sama sekali tidak sebanding dengan Sage Agung Yilong. Dengan ekspresi serius di wajahnya, "Selain itu, meskipun saya, Tianwaitian, adalah organisasi pembunuhan, saya sama sekali bukan seorang pembunuh. Menurut laporan dalam klan, alasan mengapa organisasi akan mengirimkan Sage Agung adalah karena mereka menerima pembunuhan senilai 100 juta yuan. Misi Anda dapat menghasilkan begitu banyak kristal kaisar mustahil bagi pasukan biasa untuk mengeluarkan misi seperti itu. Menurut analisis bawahanku, jika tebakanku benar, kemungkinan besar orang kedua dari Asosiasi Naga Hitam yang mengeluarkan tugas ini. Master kedua dari Masyarakat Naga Hitam. Ini adalah fondasi sebenarnya dari Masyarakat Naga Hitam di Laut Alam Semesta Selatan. Meskipun Masyarakat Naga Hitam didirikan oleh nenek moyang Masyarakat Naga Hitam, secara bertahap ia telah mendirikan banyak wilayah Sage Agung Siu. Orang ini adalah sosok heroik yang tidak kalah dengan Raja Surgawi Utara dari Kerajaan Yong. Jika orang ini benar-benar mengeluarkan misinya, maka sangat mungkin Sage Agung Siu sedang berjaga-jaga juga bisa melakukannya sendiri. Yusin tiba-tiba mengangkat kepalanya, menangkupkan tangannya dan berkata, "Harap berhati-hati dan jangan ceroboh." Melihat analisis dan narasi cepat Yusin, Saroye mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya dengan bingung. Memaksa, tergantung pada. Berdasarkan satu misi pembunuhan, orang ini sebenarnya banyak menganalisis. Bagaimana, pada saat ini, Saroye merasakan krisis yang kuat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Qin Chen secara diam-diam. "Saya hanya tahu cara makan dan mendapatkan manfaat dari berada di dekat orang dewasa. Sekarang saya memiliki sin seperti ini, apakah saya akan terpinggirkan? Saya baru saja membuat terobosan,
dan apakah saya akan segera menghadapi krisis karir. Mendengarkan analisis Yusin, Qin Chen tersenyum, saya tahu semua ini, silakan mundur. Tuan, Yusin ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi melihat ekspresi tenang Qin Chen. Dia langsung berkata, ya, saya mengerti, saya mengundurkan diri. Setelah mengatakan itu, Yuan Xin berbalik dan segera pergi bersama manajer gedung Tianwai tanpa penundaan. Di luar Dongfu di distrik Yuanjia, Yuexin dan manajer umum menara Tianwai muncul di luar. Melihat gua di belakang, sedikit warna elang melintas di mata Yuexin. Bah, apa-apaan ini? Saya adalah tuan rumah dari cabang Tianwailu yang ditempatkan oleh Tianwai Tian di alam semesta selatan cabang Hai Tianwailu. Belum lagi di laut alam semesta selatan yang kecil ini, bahkan di seluruh laut alam semesta, saya adalah sosok yang terkenal. Bagaimana saya bisa memperlakukan Anda seperti ini? Saya tidak tahu ketinggian dunia, apakah saya benar-benar berpikir bahwa saya bisa berjalan menyamping di laut semesta selatan setelah mendaki ke kerajaan Yong? Wajah Yusin dingin, mematikan. Dan mematikan, ada kemarahan yang mengalir, dan kemudian dia melihat ke arah manajer di samping dan bertanya dengan prihatin. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan Muda? Saya baik-baik saja. Manajer menara Tianwai merobek pakaian dadanya, dan sebuah bekas luka yang menakutkan terlihat jelas. Dan bekas luka itu sangat segar. Jelas itu adalah seseorang yang baru saja menggalinya. Terima kasih Tuan Muda, atas bawahan ini yang mampu menjaga hati Kaisar Agung. Kepala pelayan menara Tianwai tampak sangat sedih dan marah. Jangan khawatir, aku, Tianwai Tian, belum selesai dengan orang ini, ayo pergi. Yusin mendengus pelan, dan menghilang dalam sekejap bersama manajer umum gedung Tianwai. Tapi gambar ini dengan jelas dikirim kembali ke ruang pemantauan rumah Tuan Kota Nanyuan. Semua formasi regional di seluruh kota Nanyuan diatur oleh Istana Tuan Kota, dan ada banyak pintu rahasia, kecuali pemandangan di Gua Qin Chen. Mereka tidak dapat mendeteksi apapun yang terjadi di Gua Distrik Yuana, meskipun itu tadinya jika ada nyamuk yang lewat, mereka dapat mendeteksinya dengan jelas. Kamu mencari masalah. Melihat adegan ini, Mo Yun Xiao dan yang lainnya di depan barisan pengawasan tidak bisa menahan cibiran. Qin Chen ini bahkan tidak menunjukkan wajah masyarakat naga hitam dan rumah tuan kota mereka, tetapi akankah dia memberi Anda wajah pemilik gedung cabang gedung Tianwai? Konyol kalau dia terburu-buru berteman denganmu. Kamu masih berpikir kamu belum cukup malu. Markas besar menara Tianwai. Kembali ke aula pribadi mereka, kemarahan di wajah Yusin dan kepala pelayan gedung Tianwai langsung terhapus. Tuan, mengapa Anda tiba-tiba mencari perlindungan dengan Qin Chen tadi? Kata manajer menara Tianwai dengan cemas, khawatir. Pengkhianatan terhadap Tianwai Tian adalah masalah besar. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda pasti akan dikutuk. Jadilah yang terbaik yang pernah kubuat dalam hidupku. Keputusan yang paling tepat. Alih-alih gugup, Yusin tampak bersemangat. Mendengar ini, manajer menara Tianwai tercengang. Apakah Tuan Muda begitu percaya diri? Namun, orang yang datang kali ini adalah Great Sage Chu, dan pemimpin kedua dari Black Dragon Society, Great Sage Siyu, kemungkinan besar akan mengambil tindakan. Lalu Qin Chen. Bagaimana dengan Qin Chen? Wajah Yusin menjadi gelap, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Mulai sekarang, Anda harus memanggilnya Tuan Qin Chen. Saat Anda bertemu dengannya, Anda akan lebih hormat daripada saat Anda bertemu dengan saya. Apakah Anda mendengar itu, manajer? Gedung Tianwai buru-buru berkata, ya. Orang mati dan burung memandang ke langit. Saya akan hidup selamanya. Ada tekad dan kekejaman di mata Yuxin, sekarang Anda telah membuat pilihan, Anda harus lanjutkan dengan tegas. Bahkan jika kamu tahu bahwa kamu akan mati, kamu harus bertanggung jawab atas pilihanmu. Kamu tidak boleh tanggung-tanggung. Dia berkata, dia mengangkat kepalanya dan berkata, dengan bakat dan kekuatanku, meskipun aku dianggap baik di dunia ini, saya tidak bisa disebut teratas. Jika saya ingin mencapai puncak, saya harus membuat beberapa pilihan yang tidak bisa diambil oleh orang biasa. Kali ini, saya bersedia. Ayo bertaruh. Tapi, tidak lebih.
Yusin tiba-tiba menatapnya dan dengan cepat memerintahkan, tidak peduli apa yang Tuan Qin Chen rencanakan, kami hanya perlu memberinya dukungan. Atas nama keluarga Anda harus segera menyelidiki lokasinya Sage Agung, kecepatan kedatangannya, dan waktu kedatangannya yang tepat. Pada saat yang sama, gunakan jaringan intelijen Menara Tianwai saya untuk menyelidiki dengan cermat pergerakan dalam masyarakat naga hitam. Jangan melakukan pertempuran tanpa persiapan. Kami akan mendukung pekerjaan intelijen dan menyerahkan sisanya padamu, kata Yusin dengan tenang. Ya, manajer gedung Tianwai segera berbalik dan pergi. Rumah gua Qin Chen. Tuan, apa yang dikatakan anak itu menakutkan sekali. Apakah Anda ingin saya memberitahu ayah saya untuk membawa seseorang ke sini secara langsung? Saroye bertanya dengan penuh semangat. Bab 5823. Warisan Kaisar Dewa. Melihat Yusin yang begitu aktif, Saroye akhirnya menjadi cemas. Jika Anda tidak muncul, Anda akan dibandingkan dengan diri Anda sendiri. Tidak masalah, itu hanya pembunuh dari Tianwai Tian, jangan khawatir. Qin Chen tampak tenang, hanya meliriknya sebentar, dan berbalik untuk pergi. Tuan. Pada saat ini, suara yang jelas dan cemas tiba-tiba terdengar, memanggil Qin Chen. Suara mendesing. Segera setelah itu, sosok cantik melayang ke bawah dan muncul di depan Qin Chen. Luona lah yang selalu tinggal di sini. Hah, mata Saroye menjadi dingin, dan dia segera menghentikan Lorna dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Beraninya kamu menerobos masuk tanpa dipanggil oleh orang dewasa. Tuan, ada sesuatu yang penting untuk saya laporkan kepada Anda. Rona dihentikan oleh Saroye dan tidak berani menyinggung perasaan. Dia buru-buru berlutut, menyentuhkan kepalanya ke tanah, dan memberi hormat pada Qin Chen. Bentuk embrio kaisar, Qin Chen melirik Rona dan terkejut. Dia tidak menyangka Rona telah memasuki ranah kaisar tidak lama setelah tinggal di sini. Namun, Qin Chen juga melihat bahwa tubuh Rona sedang dalam proses berubah menjadi tubuh Kaisar Agung. Itu setara dengan menembus separuh tubuhnya. Dia telah menyadari hukum laut alam semesta, tetapi tubuh fisiknya belum sepenuhnya masuk alam Kaisar Agung. Dia membutuhkan waktu tertentu untuk bertransformasi. Tapi bagaimanapun juga, setelah mengambil langkah ini dan benar-benar memasuki ranah Kaisar Agung, itu hanya masalah waktu, dan tidak akan ada kejutan. Ada apa? Tuan, alasan mengapa keluarga Luo kami di Arturus diburu oleh masyarakat tengkorak dan tulang, dirawat oleh tanah suci Tei. Dan bahkan diperhatikan oleh Sage Agung Yilong adalah karena keluarga Luo kami memiliki rahasia yang sangat istimewa. Lorna berlutut. Dia berbaring dan mengangkat kepalanya dengan mata jernih, sekarang bibiku sudah meninggal dan keluargaku layu, aku bisa bertahan hidup karenamu. Sekarang, aku bisa menjadi dianggap menerobos ke ranah Kaisar Agung karenamu, tapi aku tahu secara mendalam, jika aku merahasiakan ini, begitu beritanya bocor, cepat atau lambat, aku akan mati di tangan orang lain. Akhir-akhir ini, aku memutuskan untuk memberitahumu rahasia ini sepenuhnya, tanpa mengharapkan imbalan apapun darimu. Aku hanya ingin membalas kebaikanmu karena telah menyelamatkan hidupku 2 kali. Tentu saja, karena rahasia ini menyangkut seluruh keluarga Luo kita, jika Anda bisa, saya hanya punya satu permintaan kecil, yaitu, saya harap Anda dapat membantu saya di masa depan. Saya, keluarga Luo, tidak berusaha menjadi kaya dan berkuasa, tetapi agar keluarga Luo kita dapat terus mewarisi keluarga dan tidak dibantai. Luona berlutut dalam-dalam, dahinya menyentuh tanah. Matanya bertekad, dia sebenarnya sudah mengetahui rahasia nenek moyang keluarga Luo sejak lama. Saat ini, dia memikirkan tentang seperti apa masa depan keluarga Luo dan apakah dia harus memberitahu Qin Chen. Bagaimanapun, rahasia ini begitu besar sehingga jika ada cukup kesempatan, masih belum diketahui apakah keluarga Luo bahkan bisa menjadi kekuatan teratas di Laut Semesta Selatan dan mencapai status keluarga Moyun di kota Nanyuan. Tapi sebelumnya, setelah Saroye menerobos aturan Dao Besar setelah menerobos, dia menerobos Kaisar Agung dan melihat adegan di mana Yusin berlindung dengan Qin Chen. Dia tiba-tiba terbangun. Di dunia ini, bahkan keturunan langsung dari klan Komodo harus mencari pendukung, dan bahkan pemilik bangunan cabang yang dikirim ke Laut Semesta Selatan oleh Tianwai Tian. Kekuatan tertinggi di Laut Semesta, harus memilih tempat tinggal terbaik.
Dia adalah keturunan dari keluarga kecil yang tidak dikenal di Arturus, tapi dia ingin menginspirasi keluarganya dan memimpin keluarganya ke peringkat teratas laut semesta selatan. Betapa konyolnya ini, orang biasa tidak bersalah membawa batu giok. Jika dia terus merahasiakannya, kemungkinan terbesarnya adalah rahasia itu akan mengikuti keluarga Luo mereka di masa depan, menghilang ke laut, dan berubah menjadi setitik debu di alam semesta. Oh, Qin Chen memandangnya dengan ringan, maksud Anda memiliki rahasia tentang Kaisar Mikong. Tuan, ada apa denganmu? Rona tertegun sejenak dan menatap Qin Chen dengan tidak percaya. Daun pohon ilahi Wukong dihasilkan dari pohon ilahi Wukong tempat Kaisar Mikong mencapai pencerahan. Daun tersebut mengandung hukum ruang tertinggi. Karena Anda memiliki daun ini di tubuh Anda, saya rasa daun tersebut ada hubungannya dengan Kaisar Mikong. Qin Chen tersenyum dan berkata dengan ringan. Tapi saya rasa pohon ilahi Wukong ini tidak berada di bawah kendali keluarga Luo Anda. Jika tidak, keluarga Luo Anda telah mampu menghasilkan kaisar tahap akhir selama bertahun-tahun, dan itu tidak akan menjadi berantakan. Menyedihkan sekali, wajah Luona langsung memerah. Dia tidak menyangka Qin Chen mengetahui semua rahasia tentangnya. Lalu kenapa kamu membiarkanku kembali ke tanah suci Tai? Rona mau tidak mau berkata. Kaisar Mikong, salah satu kaisar tertinggi di zaman kuno Laut Semesta Selatan, pengontrol jalan luar angkasa, yang dikenal sebagai Raja Luar Angkasa. Dalam seluruh sejarah luas Laut Semesta Selatan, Kaisar Mikong adalah kaisar paling menjanjikan untuk memasuki alam kaisar dewa. Salah satu kaisar tertinggi, sayang sekali dia mati dalam invasi dunia bawah di zaman kuno, kata Qin Chen ringan. Setelah memperoleh hati luar angkasa Kaisar Miukong, dia secara alami menyelidiki dengan cermat perbuatan Kaisar Miukong. Orang seperti itu memang mengagumkan dan patut dikagumi, tetapi saya, Qin Chen, memiliki prinsip saya sendiri sebagai manusia. Jika Anda bersedia mengatakannya, tidak masalah bagi saya. Jika Anda tidak ingin mengatakannya, saya tidak akan memaksanya. Qin Chen memandang Luona, sekarang demikian pula, jika Anda ingin pergi, Anda dapat pergi kapan saja. Jika Anda khawatir mendapat masalah setelah meninggalkan saya bahkan dapat memperkenalkan Anda kemana harus pergi, seperti pergi ke kerajaan Yong dan dilindungi oleh kerajaan Yong. Atau pergi ke paviliun kerajaan abadi, dilindungi oleh paviliun abadi, atau bahkan pergi ke paviliun Tianwei Mikong, ini adalah hal terakhir yang bisa dilakukan Qin Chen untuk Luona. Adapun apakah dia akan hidup atau mati di masa depan, Qin Chen akan melakukannya. Setelah mengatakan ini, Qin Chen berbalik dan pergi. Saroye melirik ke arah Lorna, diam-diam merasa jijik di dalam hatinya. Ternyata rahasia di balik Lorna adalah mantan Kaisar Miekong dari Laut Alam Semesta Selatan leluhur Kaisar. Tidakkah Anda melihat bahwa Yang Mulia bahkan menelan harta karun seperti hati petapa Agung Yilong secara langsung? Tuan, Rona mengangkat kepalanya dengan cepat dan memanggil Qin Chen. Qin Chen mengerutkan kening dan menoleh. Lorna mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arahnya. Lorna mengagumi karakter tuanmu, tetapi ada satu hal yang mungkin tidak Anda ketahui, Tuan. Warisan yang ditinggalkan leluhur saya, Kaisar Mikong, bukanlah warisan dari Kaisar Puncak, tetapi warisan Kaisar Dewa. Warisan Kaisar Dewa. Mata Saroye membelalak dan dia menoleh dengan tajam. Qin Chen juga memandang Luona dengan saksama. Rona memandang Qin Chen dan berkata dengan tegas, meskipun leluhurku, Kaisar Mikong, hanyalah kaisar tertinggi, yang dia tinggalkan adalah warisan Kaisar Dewa. Warisan ini diperolehnya ketika dia memasuki alam rahasia di reruntuhan para dewa. Dengan warisan ini, nenek moyangnya bisa bangkit dengan cepat di Laut Alam Semesta Selatan dan menjadi kaisar paling terkemuka di Laut Alam Semesta Selatan. Mata Saroye menjadi serius. Jika itu benar-benar warisan Kaisar Dewa, sungguh luar biasa. Bahkan klan Komodo pun akan tergiur dengan warisan Kaisar Dewa, bahkan memicu perang yang melanda seluruh klan. Bukan hanya klan Komodo miliknya, tapi juga kerajaan Yong, masyarakat naga hitam, dan Tianwei Tian di seluruh Laut Semesta Selatan. Qin Chen sedikit mengernyit, apa yang ditinggalkan Kaisar Mikong adalah warisan Kaisar Dewa. Ketika dia menerima warisan Space Heart pihak lain, dia tidak menemukan petunjuk apapun tentang warisan Kaisar Dewa. Lorna berlutut dan berbisik, Tuan,
saya tidak ingin pergi ke kerajaan Yong, saya tidak ingin pergi ke paviliun abadi, dan saya tidak ingin pergi ke Tian Wai Tian. Saya ingin tinggal di Nanyuan kota, dan layani Anda, Yang Mulia. Saya tahu, dengan kekuatan saya saat ini, Anda bahkan tidak meremehkan saya, tetapi saya bersedia menyerahkan rahasia keluarga Luo saya. Dalam kehidupan ini, aku bersedia menjual diriku kepadamu sebagai budak, melayanimu sepanjang hidupku, dan menjadi pelayan di sampingmu. Aku tidak punya apa-apa lagi yang bisa kuminta selain agar keluarga ini dapat terus berlanjut. Dengan air mata berlinang, Lorna membungkuk dalam-dalam dan meremas kepenuhan di depannya ke tanah. Sial, satu lagi, Saroye tiba-tiba merasakan kepalanya berdebar-debar. Qin Chen memandangnya, jual dirimu sebagai budak. Kamu telah menerobos Kaisar Agung, dan dengan warisan keluarga Luomu, jika kamu pergi ke tempat di mana tidak ada yang dapat menemukanmu secara anonim, kamu seharusnya bisa hidup, dan hidup bahagia. Kan, mengapa Anda harus melakukan ini pada diri Anda sendiri? Apa? Saya tidak bisa bertahan. Luona menatap Qin Chen, Tuan, Anda tidak mengerti, rahasia leluhur sangat penting, saya pasti tidak akan selamat. Qin Chen menatapnya dengan bingung. Ketika saya pertama kali menerobos Kaisar Agung, tanda warisan garis keturunan menyampaikan beberapa informasi kepada saya, dan saya mempelajari sesuatu. Jika Anda ingin mendapatkan warisan leluhur, Anda harus menerobos mendiang Kaisar Agung. Tapi di Laut Semesta Selatan ini, keluarga Luo saya tidak akan pernah bisa keluar dari Kaisar Agung. Nanti Kaisar, karena pesan mengatakan bahwa kematian leluhur tidak hanya terkait dengan dunia bawah, tetapi dijebak dari keluarga Moyun di kota Nanyuan dan Sage Agung Siyu. Rona mengangkat kepalanya. Air mata berlinang. Hah? Qin Chen mengerutkan kening, apa yang terjadi? Saya tidak tahu secara spesifik. Budak ini baru mengetahui informasinya setelah menerobos alam Kaisar Agung. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda hanya perlu menyusupkan kesadaran spiritual Anda ke dalam pikiran saya. Dan Anda bisa mengetahui semua ini ketika saya mengambil inisiatif untuk melepaskannya.